pencapit besi yang disebut empu, dan 2 orang sebagai penempa besi yang disebut panja. Panja diupah Rp30.000 per hari. Lagi di Indonesia Morning Show, di tengah produk impor dan buatan pabrik yang merajalela di pasaran, ternyata masih ada satu desa di Yogyakarta yang penduduknya masih setia bekerja sebagai pemandai besi. Berbekal alat sederhana dan berdekatan dengan percikan besi panas, itulah resiko besar yang dijalani oleh para perajin besi tempah di Dusun Kajar, Desa Piyaman, Wonosari, Yogyakarta. Dusun ini dikenal sebagai kampung pandai besi sejak puluhan tahun silam. Beragam alat pertanian dan peralatan lain seperti sabit, parang, dan pisau dihasilkan dari perajin skala rumahan ini. Para perajin ini mewarisi keterampilannya secara turun-temurun. Kalau pemandai besi saya mulai 1985 itu saya sudah mulai kerja pandai besi. Dari dulu sejak kecil di waktu saya sekolah itu sudah berlatih mandiri, pukul-pukul apa gitu. Udah pukul-pukul besi tapi buat kecil-kecilan sendiri, udah berlatih sendiri gitu. Layaknya warga lain di desanya, sejak kecil Sulardi tak pernah meninggalkan percikan api dan besi panas demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Zaman dahulu itu nenek moyang yang bawa itu pandai besi itu nenek moyang dulu. Jadi nenek moyang itu dari Mbayat, lalu di sini pandai besi. Sudah dari Mbayat itu sudah bisa pandai, lalu turun ke desa sini itu sudah bisa bikin bahan pengrajin atau itu arit untuk pertanian itu, lalu diteruskan di sini orang-orang di ahli waris di Desa Kajar ini. Untuk membuat satu kerajinan dari besi dibutuhkan setidaknya 3 pekerja. 1 orang sebagai pencapit besi yang disebut empu, dan 2 orang sebagai penempa besi yang disebut panja. Panja diupah Rp30.000 per hari, sementara empu Rp40.000 karena dinilai bekerja lebih berat. Dengan alat penjepit, besi yang akan ditempa dipegang oleh empu. Lengah sedikit, besi panas ini bisa saja terbang ke arah si empu. Di tengah panas perapian sepanjang hari, para perajin melindungi kakinya dari percikan api hanya dengan alas selembar kain. Tak hanya beresiko terkena percikan api, mereka pun harus memiliki tenaga dan fisik yang ekstra kuat. Meski terkenal sebagai kampung pandai besi, tak semua warga mampu menjadi perajin besi tempah. Bukan terkendala keterampilan, melainkan karena terbatasnya peralatan kerja. Kalau kendalanya, kalau musim hujan kayak gini, arang biasanya. Biasanya arang itu kendala utama nih. Soalnya kan itu yang pembikin arang nggak dapat kayunya, susah cari kayunya. Ya, bahan pembakar besi yang baik adalah arang. Meskipun harganya jauh lebih mahal, tetapi arang menghasilkan pembakaran yang bagus. Proses pemanasan dengan arang juga jauh lebih cepat sehingga produk yang dijual bisa lebih banyak. Tidak sulit bagi para perajin untuk mencari bahan baku besi. Bahan baku utama kerajinan itu bisa diperoleh dengan mudah di bengkel-bengkel mobil atau membeli di toko-toko serta pasokan dari pemulung. Peluang yang dimanfaatkan oleh Heri. Ia satu-satunya penyuplai bahan baku di Dusun Kajar. Ya minimal ya 1,5 ton. Ya begitulah. ya
dibanding sama modal yang keluar ya timbang lah Mbak. Ya kurang lebih ya 500-an ribu per hari. Memasarkan peralatan dari besi justru lebih sulit daripada membuatnya. Selama ini, pangsa pasar perkakas buatan lokal ini justru kurang diberdayakan. Padahal produk keluaran Kajar kualitasnya tak kalah dibandingkan dengan produk-produk yang ada di pasaran. Karena kalau yang stainless itu ya cuma warnanya aja yang lebih tajam yang buatan Kajar. Selain buatan pabrik lokal, keberadaan Pandai Besi di Dusun Kajar juga mulai tergusur oleh banyaknya produk impor dari Cina yang membanjiri pasaran. Persaingan tuh sekarang semakin banyak tahu terus, tapi kalau bikinan Pandi tetap aja nggak mungkin kalah. Soalnya kalau bahan-bahan itu yang dari pabrik dari Cina misalnya itu kan cuman besi-besi cor-cor nggak bisa patah. Padahal kalau udah misalnya nggak tajam dibetulin nggak bisa, soalnya kan besinya besi nggak bagus. Kalau kualitas kita kan sangat bagus, soalnya kadar basanya sangat tinggi sekali. Kini perajin besi tempa di Dusun Kajar hanya tersisa segelintir orang. Generasi mudanya tak banyak yang tertarik menekuni profesi ini. Di antara persaingan produk pabrik yang semakin meningkat, yang menyebabkan pendapatan dari perajin semakin minim, sebagian warga masih setia dengan profesi dan tradisi yang menyertai pekerjaan ini. Ya, hampir setiap hari usai menempa besi, mereka berkumpul untuk sekedar bercerita dan berlatih gamelan bersama. Meski berprofesi sama, tak ada rasa bersaing antar mereka. Jadi perajin besi tempa merupakan profesi turun-temurun yang harus dijaga bersama-sama. Inilah potret sebuah desa yang penduduknya masih menjaga tradisi nenek moyang. Lantunan gamelan ini misalnya diproduksi dari mantan perajin yang sudah tidak kuat lagi menempa besi. Ya, faktor umur dan fisik juga mempengaruhi para perajin untuk berhenti dan menemukan kreasi lain dari besi. Ya dulu kan saya tuh profesi saya itu sebagai pandai besi. Setelah saya tuh umurnya itu udah tua begini kan, ini kan lebih ringan Mbak. Tenaga saya mengabdi tenaga saya itu kan ini kan lebih ringan. Saya lantas alih profesi pembuat gamelan. Dari besi pulalah Selamat bisa mengais rezeki meski semakin hari semakin jarang yang tertarik memesan gamelan buatannya. Kalau nggak laku gamelan, padahal saya harus mencari uang, itu saya bikin areng juga bisa. Perajin besi tempa Dusun Kajar setia menekuni profesi karena sulit mencari sumber pendapatan baru. Pandai Besi malah menjadi potret sisa profesi yang tak lekang dimakan zaman. Frianti Isyana, Bayu Pamungkas melaporkan untuk NET. Ini menarik loh kalau kita berbicara soal pandai besi. Ternyata saya baru baca sejarahnya. Kalau di Jawa itu emang profesi pandai besi zaman dulu tuh termasuk profesi yang sangat tinggi derajatnya, sangat dihormati. Dulu karena, iya dulu, karena apalagi pada zaman-zaman kerajaan gitu nih. Kalau misalnya kerajaan Majapahit, mereka kan perlu perlu senjata. Nah, senjata-senjata ini yang membuat adalah para pandai besi. Jadi oleh kerajaan Majapahit, para pengrajin besi ini tuh dilindungi, hidupnya dijamin kesejahteraannya. Karena mereka adalah supplier senjata lah begitu.